Koordinator Pengawas Kemenag Kabupaten Bangli, yang kami hormati Bapak Ibu Kemenag Kabupaten Bangli, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 serta anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Idris Yang Maha Dewasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan panen karya P5 yang kedua. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga laporan dari kedua koordinator P5, yang keempat sambutan dari Bapak Koordinator Korwas Kabupaten Bangli, yang kelima penutup, yang keenam hiburan, dan yang ketujuh kunjungan orang tua siswa. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, acara pertama kami mulai dengan tari penyambutan dari siswi-siswi kita. Kepada penari dipersilakan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Kepada petugas dipersilakan.
Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sejarah Satu Atu Swahu. Sebelum kami membacakan doa dalam rangka acara pembukaan panen karya hasil kerja siswa-siswi SD Negeri 1 3 dalam kaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mudah-mudahan jaya selalu. Nah, untuk itu marilah kita mengambil sikap karena pembacaan doa sesuaikan dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya laporan dari kedua koordinator PMI. Kepada kedua koordinator dipersilakan. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator Pengawas Kemenag Kabupaten Bali, yang saya hormati Bapak Ibu Kemenag Kabupaten Bali, dan yang saya hormati pula Ibu Kepala SD Negeri 1 Tiga, dan yang saya hormati pula Bapak atau Ibu Guru dan staf SD Negeri 1 Tiga, serta anak-anak siswa-siswi SD Negeri 1 Tiga yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya hari ini kita bisa berkumpul di acara ini dengan selamat dan bahagia. Acara kali ini kita melaksanakan panen karya P5 dengan proyek yang kedua dengan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Proyek ini telah kami laksanakan selama kurang lebih 18 kali pertemuan, mengambil waktu setiap hari Jumat, kemudian setiap pertemuannya kami laksanakan mengambil 7 jam pelajaran, 7 JP. Proyek ini kami awali mulai dari tanggal 5 Januari 2024 sampai hari ini 31 Maret 2024, diakhiri dengan panen karya. Adapun dimensi yang kami angkat di sini yaitu adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kreatif. Nah, dimensi pertama ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu mengajarkan kita semua bahwa pelajar Indonesia itu adalah pelajar yang memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Siswa-siswi kita telah menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam upaya menjaga dan mengelola lingkungan. Kemudian dimensi kedua yaitu kreatif, itu menekankan kepada kemampuan pelajar untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Proyek ini telah menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam mencari solusi inovasi terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pada khususnya. Nah, selama proyek ini ada 4 tahapan penting yang kami telah laksanakan, yaitu yang pertama adalah tahap pengenalan, yang kedua tahap kontekstual,
kemudian tahap aksi, dan terakhir adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Di tahap pengenalan pada tahap ini kita memperkenalkan konsep dasar mengenai gaya hidup berkelanjutan dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Siswa-siswi diajak untuk memahami isu lingkungan yang sedang dihadapi oleh masyarakat global maupun lokal, khususnya di desa Tigel maupun di sekolah SD Negeri 1 Tigel. Kemudian yang kedua, pada tahap kontekstual. Di tahap ini siswa-siswi diajak untuk melihat dan memahami bagaimana masalah pengelolaan sampah terjadi di sekitar mereka melalui konteks yang nyata dan isu yang sedang dihadapi oleh kami selaku warga SD Negeri 1 Tigel. Kemudian di tahap aksi, tahap ini adalah momen. Kenapa kita sebut momen? Karena di sini siswa-siswi mulai mengambil tindakan nyata. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti pemilahan sampah, kampanye kesadaran lingkungan di sekolah maupun di masyarakat. Mengelola sampah menjadi karya yang memiliki manfaat dan bernilai jual. Kemudian inilah bukti nyata dari kreativitas dan inisiatif yang tumbuh dalam diri mereka. Nah, kemudian di tahap keempat, di tahap refleksi dan tindak lanjut, kita sampai pada tahap ini itu di mana siswa-siswi diajak untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dan lakukan. Mereka berbagi pengalaman, menemukan pelajaran berharga, dan merencanakan tindak lanjut agar gaya hidup berkelanjutan bisa terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, beserta anak-anak sekalian, pameran karya ini tidak hanya berfokus pada seberapa bagus dan banyak karya yang kita hasilkan atau anak-anak buat, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila dapat dimaknai dan diterapkan dalam kehidupan di keluarga, di masyarakat maupun di negara kita Indonesia ini, di Indonesia tercinta ini. Nah, saya selaku koordinator sangat bangga dengan apa yang telah kita capai bersama siswa bersama. Siswa-siswi kita tidak hanya belajar mengenal pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam setiap tindakan mereka. Kreativitas yang mereka tunjukkan selama proyek ini juga menjadi bukti bahwa generasi muda kita memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya proyek ini, terutama Ibu Kepala Sekolah selaku tanggung jawab, para guru, orang tua, dan seluruh siswa-siswi SD Negeri 1 Tigel yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk masa depan yang semakin baik atau berkelanjutan serta harmonis. Nah, anak-anak, sebelum saya akhiri, ada beberapa pantun, ada dua pantun yang Bapak mau ucapkan. Tercium harum bunga mawar, bilang cakep gitu ya. Tercium harum bunga mawar, mekar indah di taman raya. Dengan iman dan kreativitas kita berkarya, budi lestari, masa depan bahagia. Mau lagi? Oh tidak cukup. Nah, hanya demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada
sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan pramusaha. Om Santi Santi. Acara berikutnya sambutan dari Bapak Koordinator Pengawas Kabupaten Bandung dan dilanjutkan dengan membuka acara pengangkalian pada semester 2 ini. Kepada Bapak Koordinator Pengawas dipersilakan. Terima kasih atas waktunya kepada pembawa acara dalam acara panen karya Profil Pelajar Pancasila SBM 13. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, dan intinya kita mari senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Panitia Yang Widiwasa. Semoga atas karunia, tuntunan, bimbingan serta anugerah dari beliau, kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Itu mari kita awali dengan doa Tuhan. Om Swastiastu. Anak-anak sekalian, apa anak-anak masih semangat? Ya, tepuk tangan dulu biar semangat. Ya. Pada kesempatan ini, anak-anak sudah mampu untuk melakukan kreativitas. Ya, kami langsung saja menyampaikan apresiasi kepada warga sekolah SDN 13. Yang pertama adalah di SDN 13 sudah mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada, dari potensi siswa, potensi guru-guru maupun potensi orang tua yang sangat semangat sekali untuk membangun sekolah ini secara optimal. Yang kedua, kerjasama ini terbangun akibat adanya sebuah refleksi diri dari semua warga sekolah, terutama di bawah pimpinan dari Ibu Kepala Sekolah yang menyadari potensi-potensinya sudah tumbuh dan berkembang, namun dalam potensi itu tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang harus ditutupi. Dengan demikian, tema besar yang sudah diusung oleh SDN 13 yaitu gaya hidup berkelanjutan, itu merupakan hal yang sangat isu strategis dalam rangka penataan lingkungan kita agar lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih, sehat untuk kita belajar bersama. Bagaimana kemampuan dari warga sekolah untuk bisa memilah sampah, setelah memilah sampah kemudian untuk membersihkan lingkungan, memanfaatkan sampah barang-barang bekas itu menjadi barang-barang berharga, termasuk juga memanfaatkan menjadi daya tarik kreativitas pengembangan. Dalam hal ini adalah terkait dengan adanya suatu moderasi beragama, yakni penghargaan dan penghormatan terhadap tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya terkolaborasi antara tradisi dan budaya lokal yang sudah dikembangkan melalui karya siswa berbentuk badai, gitu. Berikutnya juga barong, gitu. Termasuk juga beberapa botol-botol bekas, yang mana botol bekas itu menjadi hiasan yang bisa nanti akan menarik minat anak-anak, lebih suka datang ke sekolah untuk belajar, lebih senang datang ke sekolah karena sekolahnya dihias, karena sekolahnya betul-betul merupakan tempat untuk bagaimana anak-anak bisa berrekreasi, anak-anak bisa untuk mengembangkan potensi diri dalam bentuk ide-ide dan kreativitas inovasi yang tumbuh dan berkembang dari semua komponen, baik anak-anak, guru maupun warga sekolah yang lain. Termasuk juga ini sudah terlihat terutama dimensinya, bukan hanya hasil karyanya,
dimensi kreatifnya sudah cukup luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Berikut, terima kasih Ibu Guru semua, Bapak, termasuk Ibu Kepala Sekolah sudah di sini mampu untuk melakukan kolaborasi, untuk mampu merefleksi diri, bercermin dari kekuatan-kekuatan yang ada, dioptimalkan kelemahan-kelemahan yang ada. Bapak Ibu bisa pakai tumpuan untuk tidak terulang lagi. Oke, ketiga, karena di sini Bapak Ibu sudah didukung oleh kerjasama yang baik, senantiasa Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi diri, baik evaluasi diri dalam pembelajaran, evaluasi diri dalam kehadiran, evaluasi dalam pengelolaan lingkungan, evaluasi diri dalam pengelolaan pembelajaran, termasuk evaluasi diri dalam mengerjakan administrasi pembelajaran. Nah, dengan seperti itu maka kita akan senantiasa berbenah. Pertama lagi terkait dengan kegiatan P5, yang mana dimensi kedakwaan ini memang Bapak Ibu sekalian perlu nanti melakukan asesmen yang dalam hal ini bahasa kerennya asesmen diagnostik ya. Tapi dalam sederhananya yaitu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, pertanyaan-pertanyaan yang awal yang bisa membangun kesadaran, baik kesadaran diri dulu, kesadaran diri siswa maupun kesadaran diri para orang tua. Karena pendidikan bisa terlaksana dengan baik ketika kolaborasi antara warga sekolah, baik guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa serta siswa bergerak bersama, melaju melangkah bersama demi kemajuan SD 1 Dan ini sudah sangat terlihat. Nih, kami apresiasi. Tepuk tangan lagi. Nih, sudah sangat terlihat. Evaluasi kami tahun lalu yang berkunjung memiliki perubahannya sangat signifikan, Namun kita tidak akan merasa nyaman di zona itu. Masih banyak yang perlu dibenahi. Dengan mengucapkan Om Awidinam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaho, maka pameran karya siswa atau panen karya siswa profil pelajar Pancasila yang mengambil tema gaya hidup berkelanjutan SDN 13 dibuka secara resmi. Terima kasih. Itu pada intinya, kekurangan yang pengapura, mohon maaf, dan kita akhiri dengan para sakti. Om Sakti 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 Om. Matur suwun. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ibu Aiwan Kamra. Saya dari kelas 4. Saat saya mengikuti pelajaran, saya sangat senang dengan ini. Saat P5 saya juga perlu memilah sampah. Ada sampah organik dan non organik, yaitu bau dan plastik. Saya punya dua dimensi, yaitu adalah berenang dan yang kedua adalah renting. Inilah yang cara membuat bunga air kecoklatan. Yang pertama-tama siapkan kardus. Kardus itu ditempel memakai lem dengan kertas tinggi, dan bunga dari kecoklatan disusun menjadi bunga, dan sediakan sebagai bahannya. Buat rumput dari sedotan. Itulah langkah-langkahnya. Saya dari kelas A. Saya suka mengikuti
B5 kali ini, saya merasa senang ketika dapat belajar tentang sampah. Ternyata mengolah sampah itu seru loh teman-teman. Pesan saya terhadap proyek ini adalah marilah tetap mengolah sampah walau proyek ini tidak. Sekian dari saya yang pesan saya merasa bahagia rasanya karena saya dapat beraktivitas bersama teman saya seperti membuat batik, lampion, dan juga berguna. Dan saya merasa senang saya pelajari memilah sampah, pelajari memilah sampah botol, plastik, daun, dan lain-lainnya. Dan saya dapat mengetahui tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya sampah plastik. Demikian Baik, Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikian usaha sudah seluruh rangkaian acara panen karya B5 semester 2 ini. Atas